Memulai musim dengan sangat luar biasa dan sempat memimpin klasmen rookie, laju Veda Pratama perlahan mulai merosot menjelang paruh musim ini. Kini, posisinya seolah tertahan di rata-rata 10 besar di setiap pekanannya, dan tertahan di posisi kedua klasmen Rookie of the Year, dan juga posisi ke-6 klasmen dunia. Pertanyaannya, apakah ini sekedar masalah adaptasi lintasan baru, atau Veda sudah memulai membentur dinding limitasi dari motornya? Halo GP Mania, selamat datang kembali di MGP ID. Ini fresh banget, kita balik lagi ke segmen Deep Insight. Pokoknya balik lagi tonton MotoGP ID karena kita akan membahas seperti biasa channel khas yang khusus mendalam secara teknis dan by data. Mari kita bedah rapor poin paruh musim sang debutan kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Yuk langsung aja gas sampai akhir. Segmen 1, ilusi awal musim dan tamparan realita. Jika kita melihat grafik poin rookie di awal musim, garis putih milik Veda Pratama terlihat sangat menjanjikan dan memegang kendali penuh. Tapi GP Mania, kita harus ingat satu konteks penting sirkuit awal seperti di Thailand ini. Sirkuit Thailand ini adalah taman bermain yang sudah sangat dihafal Veda sejak era Asia Talent Cup. Di sana, ia tidak perlu lagi repot menghafal layout, sehingga bisa 100% memeras performa motornya. Ketika di Asian Talent Cup memakai sasis yang sama dan menang di sirkuit ini, hingga meski menemui limitasi karena adaptasi pertamanya di Grand Prix, namun ia masih bisa memaksimalkan potensinya berada di 5 besar. Terbukti Veda memang punya kecepatan skill di atas rata-rata. Berlanjut dari momentum di Thailand, Veda meneruskan tren positifnya hingga ia berusaha tampil maksimal, sehingga dirinya bisa sejajar dengan para pembalap lainnya yang mana semuanya mengalami adaptasi baru di sini, yakni di sirkuit Goiânia, Ayrton Senna, Brazil. Meski memang hasil akhirnya kala itu Veda Pratama menemui keberuntungan karena adanya red flag, sehingga Veda mampu tampil apa adanya dan tanpa beban untuk mengelola kompon bannya, dan pada akhirnya ia mampu menusuk hingga bisa finish di podium. Ketika mengingat pekan balapan di Brazil saat itu, Veda Pratama berhasil menorehkan catatan tinta emas menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di ajang Grand Prix MotoGP, yakni di Moto3. Sekaligus menegaskan dirinya cukup bisa adaptasi dan belajar dengan cepat dengan para pembalap Eropa. Terlihat di awal sangat menjanjikan. Titik baliknya mulai terasa saat rombongan sirkus kejuaraan tiba di kota Amerika dan disusul masuknya kalender Eropa yang diawali di sirkuit Spanyol Jerez. Dua rentetan crash di sana seolah menjadi tamparan realita. Ketika race di kota dan juga ketika sesi practice di Jerez. Dari insiden-insiden tersebut, Veda dipaksa menyadari satu hal krusial yang ia harus sadari, yakni ia dihadapkan pada beban ganda. Ia harus menghafal lintasan Eropa yang sangat teknikal yang pertama, dan yang kedua sekaligus dituntut untuk lebih memahami karakter asli motor Honda NSF 250RW yang ia baru mencicipi untuk pertama kalinya di tahun ini. Sebuah paket motor yang ternyata membutuhkan gaya balap dan adaptasi ekstra keras untuk bisa menutupi kekurangannya saat bertarung di aspal Eropa. Segmen 2, limitasi mesin dan realita race pace. Kesulitan di sirkuit Eropa ini bukan cuma soal adaptasi lintasan, melainkan limitasi paket motor Honda itu sendiri.
Perbedaan kecepatan ini menjadi sangat mencolok jika kita melihat perbandingan pace yang sebenarnya nih lur. Kita bisa melihat dan kita coba hitung dengan statistik ya. Jika kita membedah data race pace di hari Minggu, bukan dari kecepatan top speednya, melainkan karakter dari setiap paket motor dalam satu kesatuannya, coba kalian tengok dan lihat perbandingannya. Veda di sana memiliki rata-rata perbedaan dari pembalap top, yakni bisa pole position, yang mana juga menggunakan sasis KTM, itu kurang lebih rata-ratanya tertinggal 0,7 sekian detik. Artinya hampir 1 detik. Jadi di situ bisa sangat terlihat. Apalagi ketika memasuki balapan di Eropa seperti Spanyol, Hungari, dan juga di Mugello. Bisa sangat terlihat sekali itu sudah 1 komaan gapnya dari kecepatan waktunya. Bandingkan laju Veda dengan baseline pimpinan klasmen seperti Max Kiles atau Brian Uriarte yang menunggangi motor KTM. Di saat grup terdepan mampu konsisten mencetak lap time yang identik dari awal hingga lap penghabisan, Veda seringkali kedodoran di paruh kedua balapan atau jelang akhir balapan, termasuk jebolan rookie asal Malaysia Hakim Danis, terutama ketika mulai memasuki sirkuit Spanyol, Hungari, dan juga Belanda. Mari kita ambil contoh paling segar dari balapan penutup paruh musim di sirkuit Sachsenring, Jerman. Mengawali balapan di grid ke-13, Veda sebenarnya memiliki potensi kecepatan yang luar biasa. Veda sukses mencetak angka top speed tertinggi dari seluruh pembalap, menyentuh angka 216,4 km per jam. Catatan waktu terbaiknya juga sangat impresif, mencetak 1 menit 25,985 detik di lap ketiga. Namun limitasi sasis dan settingan mulai terlihat saat ban mulai tergerus. Memasuki lap setengahnya atau bahkan lap ke-15 ke atas, catatan waktu Veda yang awalnya tajam perlahan mengendur ke angka 1 menit 27 detik. Pada putaran terakhir di lap ke-23, pace-nya jatuh ke 1 menit 27,862 detik. Limitasi ini membuatnya kesulitan mempertahankan ritme konstan, sesuatu yang menjadi senjata utama para rivalnya di grup depan. Beruntung, Veda masih bisa bertarung dan mampu memaksimalkan potensi raw skill miliknya dan mengamankan finish di posisi ke-8 dengan raihan 8 poin. Segmen ketiga, kesimpulan kalibrasi di top 10. Jadi apa kesimpulannya? Bertahan di rentetan posisi 10 besar saat lintasan beralih ke Eropa bukanlah sebuah kegagalan sebetulnya nih lur. Ini adalah fase kalibrasi ulang. Veda sedang belajar menyeimbangkan antara insting menyerangnya yang sangat agresif dengan limitasi teknis dari paket motor Hondanya saat ini. Dan kita perlu mengingat nih guys dan bro-bro semuanya, Veda di tahun ini tidak memiliki target apapun kecuali ia belajar dan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Itu yang harus kita catat dan dengar dari pembalapnya, bukan mendengar dari egonya kita sebagai penonton. Bener nggak? Coba kalau kalian sepakat dan setuju, ketik di kolom komentar. Jadi bukan target pribadi Veda untuk terus menyerang di podium, karena Veda memilih hanya fokus untuk menambah poin sebanyak-banyaknya. Kalau kita melihat dari kacamata ini, tentulah kita sangat sadar dan menyadari bahwa pengennya kita, harapannya kita sebagai penonton pasti ingin selalu lebih. Tapi ya kita juga harus realistis dan mendengar serta melihat bagaimana Veda Pratama hanya fokus kepada target pribadinya. Mengapa itu bisa terjadi? Apakah itu terkait dengan target jangka panjangnya? Atau hal apa yang mungkin kalian bisa tulis dan share di kolom komentar? Kalau kalian penasaran, kita akan bahas tuntas di episode selanjutnya terkait dengan pribadinya Veda dan kenapa Veda punya target seperti itu.
Dan pertanyaan selanjutnya, mampukah Veda keluar dari limitasi ini dan kembali bertarung memperebutkan podium di paruh kedua nanti? Coba tulis analisis liar kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like jika GP Mania suka bedah data analisis seperti ini di Deep Insight kali ini. Share ke teman-teman kalian dan pastikan sudah subscribe MGP ID agar tidak ketinggalan update paling tajam seputar dunia Grand Prix terkhusus Moto3. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!